Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cinditalia Christine NIM 052, Rizka Kristiananda NIM 074, dan Salsadila Yuniar NIM 079 akan menyampaikan materi penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana yang meliputi elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Di sini saya akan menyampaikan materi elastisitas permintaan. Elastisitas yaitu kelenturan atau kepekaan, sedangkan permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, pendapatan konsumen, intensitas kebutuhan, selera konsumen, jumlah penduduk, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, dan ekspektasi konsumen tentang harga. Di sini sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam elastisitas permintaan terdapat hukum permintaan. Hukum permintaan tersebut berbunyi, semakin tinggi harga yang ditetapkan, maka semakin rendah permintaan. Semakin rendah harga yang ditetapkan, maka semakin tinggi permintaan. Di sini disajikan kurva elastisitas permintaan. Terjadinya perubahan harga barang atau jasa dapat menyebabkan jumlah permintaan barang akan berubah, meskipun faktor-faktor di luar harga dianggap konstan dan salah satu faktor di luar harga berubah. Hal ini berarti jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, maka permintaan akan turun. Sehingga dari kurva permintaan yang ditampilkan, berdasarkan hukum permintaan dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Bisa dilihat pada kurva tersebut, yang vertikal ke atas menunjukkan harga barang dan yang horizontal menunjukkan jumlah barang. Selanjutnya, rumus elastisitas permintaan bisa dilihat ED sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q dengan keterangan ED yaitu elastisitas permintaan. Delta Q banyaknya pembelian pertama dikurangi pembelian kedua. Delta P jumlah harga pertama dikurangi harga kedua. P harga awal dan Q jumlah permintaan awal. Terdapat interpretasi nilai elastisitas permintaan yang diantaranya koefisien N lebih dari 1 dianggap elastis. Koefisien N sama dengan 0 dianggap inelastisitas sempurna. Koefisien N lebih dari 0, N kurang dari 1 dianggap inelastisitas. Koefisien N sama dengan 1 sama dengan elastisitas uniter dan koefisien N sama dengan tak hingga dianggap elastisitas sempurna. Bisa dilihat di sini terdapat contoh soal. Pada saat harga barang diminta naik dari 15.000 menjadi 20.000 dan jumlah barang yang diminta turun dari 2.000 buah menjadi 1.000 buah. Berapa perhitungan elastisitasnya? Bisa dilihat jawabannya yaitu ED atau elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q yaitu Q2 dikurangi Q1 dan delta P, P2 dikurangi P1 dikalikan P per Q. Delta Q tadi Q2 yaitu 1.000 dikurangi Q1 2.000, delta P-nya P2 20.000 dikurangi P1 15.000. Hasilnya negatif 1.000 per 5.000 dikali P per Q. P-nya 15.000
dan H-nya 2000. Sehingga hasilnya negatif 1,5. Di sini negatif diabaikan. Jadi hasilnya 1,5. Karena nilai elastisitas permintaan 1,5 yaitu lebih besar dari 1, maka masuk dalam kategori elastisitas. Kategori elastis. Mohon maaf, kurva tidak ditampilkan di sini, nanti bisa dilihat sendiri di makalah. Sekian materi yang saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Yuniar. Nama saya Salsabila Yuniar dengan NIM 079. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan jika ada suatu perubahan harga. Elastisitas penawaran ini memiliki manfaat-manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ke dalam ekspor ataupun impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Rumus elastisitas penawaran dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ES sama dengan delta H per delta P dikali P per H atau persentase delta H per persentase delta P. Dengan keterangan, delta H merupakan perubahan jumlah penawaran, delta P merupakan jumlah perubahan harga barang, P merupakan harga awal barang, H merupakan jumlah awal penawaran, dan ES sendiri merupakan elastisitas penawaran. Berikut gambaran dari kurva jenis-jenis elastisitas penawaran. Selain gambaran kurva di atas, juga terdapat interpretasi dari nilai elastisitas penawaran. Di antaranya adalah koefisien N lebih besar 1 disebut elastis, koefisien N lebih kecil dari 1 disebut inelastis, koefisien N sama dengan 1 disebut inelastisitas uniter, koefisien N sama dengan tidak terhingga disebut elastisitas sempurna, dan koefisien N sama dengan 0 disebut inelastisitas sempurna. Berikut adalah contoh soal dari elastisitas penawaran. Pada suatu toko sepatu, sahabat mengalami kenaikan harga sepatu anak yang semula 15.000 naik menjadi 20.000. Akibat kenaikan harga, jumlah penawaran naik dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi, koefisien elastisitasnya bisa dihitung sebagai berikut. Rumus dari elastisitas penawaran tadi sudah dijelaskan, yaitu ES sama dengan delta H per delta P dikali P per H. Lalu diketahui delta H 4.000 min 1.000 dan delta P-nya 20.000 min 15.000 dikali P-nya 15.000 per H-nya 1.000. Didapatkan hasil 3.000 per 5.000 dikali dengan 15. Yaitu totalnya 9. Jadi hasilnya nilai N sama dengan 9 lebih besar dari 1. Disebut elastis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Terima kasih. Saya Rizka Kristiananda NIM 12401193074 ingin melanjutkan materi tentang elastisitas produksi. Elastisitas produksi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase perubahan jumlah input. Jika P melambangkan jumlah output yang dihasilkan dan X melambangkan jumlah input yang digunakan, serta fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan fungsi X, maka elastisitas produksinya. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output dan menentukan tingkat output optimal yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Fungsi produksi ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Karena itu, hubungan input dan output untuk suatu sistem produksi merupakan suatu fungsi dari bahan baku, tenaga kerja, peralatan, teknologi, dan lain-lain yang digunakan oleh suatu perusahaan.
Rumus dari elastisitas produksi itu sendiri adalah NP sama dengan dP per dx dikali X per P. Dan untuk keterangannya, P sama dengan jumlah faktor yang digunakan atau input. Para ahli teori ekonomi produksi membagi suatu proses produksi dalam daerah produksi sebagai berikut. Yang pertama, daerah dengan EPROT lebih dari 1 atau irasional. Yang kedua, daerah dengan 0 kurang dari EPROT kurang dari 1 atau rasional. Yang ketiga, daerah dengan EPROT kurang dari 0 atau irasional. Dan tabel atau grafiknya bisa dilihat di tabel berikut. Dan untuk contoh soalnya, yang pertama, fungsi produksi pada suatu barang ditunjukkan 6P sama dengan 6X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Hitung elastisitas produksinya. Pada tingkat penggunaan faktor produksi atau input sebesar X sama dengan 3. Dan penyelesaiannya adalah NP sama dengan rumus NP sama dengan DP per DX dikali X per P sama dengan 12X dikurangi 3X kuadrat dalam kurung X per 6X kuadrat dikurangi X kuadrat. Pada X sama dengan 3, NP sama dengan 12 dikali 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2. Dan untuk pengisiannya yaitu 3 per 6 pangkat 3 kuadrat dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 1. NP sama dengan 1 dalam kurung uniter. Jadi artinya pada tingkat penggunaan input sama dengan 3, jika input ditambah 1%, maka jumlah produksi output juga akan bertambah 1%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.